kelas 1, balik lagi kita akan belajar TIK setelah 1 minggu kita libur. Kita tidak belajar TIK ya, Nana pasti senang sekali menikmati liburan, tapi kita akan mulai kembali di minggu ini, kita akan belajar TIK. Jadi Bu Ayunda mau anak-anak tetap bersuka cita di dalam mengikuti pembelajaran TIK Ibu Ayunda ya. Nah, ini adalah materi terakhir sebelum kita akan sumatif di minggu depan ya. Kita akan belajar tentang apa sih peranan TIK. TIK itu apa sih kepanjangannya? Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Jadi apa sih manfaatnya teknologi informasi? Apa perannya teknologi komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba anak-anak pikirkan dulu bersama papa mama, apa sih mama manfaatnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa anak-anak rasakan? Manfaatnya apa? Kita cari tahu ya, anak-anak. Akan Ibu Ayunda bagikan lembar formatif yang kelima. Di situ anak-anak akan mengisi jawabannya ya. Jawabannya tentang manfaat atau peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Semua jawabannya ada di video Ibu Ayunda. Oleh sebab itu, anak-anak lihat dari awal sampai akhir. Oke, selamat belajar anak-anak. Nah, ini tugas yang Ibu Ayunda bilang tadi, ini formatif 5, ada di Google Classroom, Ibu Ayunda sudah kirim ya. Itu nanti filenya namanya formatif 5 TIK. Nah, anak-anak download ya, print, kalau memang tidak punya print, silakan tulis di buku tulis anak-anak. Nah, anak-anak akan jawab ada 3 nomor ya. Apa sih manfaat TIK? Nanti ada di bidang pendidikan, keuangan, dan bidang usaha. Jadi anak-anak pastikan terlebih dahulu sambil melihat videonya, sambil menjawab lembar formatif yang Ibu Ayunda berikan. Kerjakan sendiri, boleh dibimbing orang tua, tapi tetap yang menulis dan mengerjakan anak-anak. Oke, selamat mencoba anak-anak. Tapi sebelum kita mau masuk ke manfaatnya, nah Ibu Ayunda mau ingat-ingat dulu nih. Anak-anak jawab, Ibu Ayunda beri waktu 5 detik ya untuk menjawab pertanyaan Ibu Ayunda. Apa saja ya contoh-contoh alat teknologi informasi dan komunikasi? Contoh alat-alatnya itu apa? Kita pernah bahas dari 1 semester ini, alat-alat contoh teknologi informasi itu apa? Alat-alat teknologi komunikasi apa? Bahkan dulu di pertama-pertama Ibu Ayunda sudah jelaskan dulu itu seperti apa ya. Sebelum zaman sekarang, zaman dahulu tuh alat-alat itu seperti apa bentuknya. Ibu Ayunda sudah pernah jelaskan. Jadi Ibu Ayunda kasih waktu 5 detik ya untuk anak-anak menjawab. Sebutkan satu saja contoh alat teknologi komunikasi atau alat teknologi informasi. Oke, 5 detik. Silakan sebutkan dan teriakan. 1, 2, 3. Oke, good ya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan nih. Ada banyak sekali gambar. Ya, ada laptop, ada handphone, ada tab. Ya. Nah, perhatikan. Ada handphone juga. Perhatikan ya. Dari beberapa contoh ini, coba anak-anak tunjuk nomor berapa saja yang termasuk teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ya, pilih. Atau mungkin bisa dua-duanya. Ibu ini bisa jadi teknologi informasi, ini juga bisa jadi teknologi komunikasi. Nah, anak-anak coba ya, dari nomor 1 sampai 10. Nah, semua alat-alat di atas tadi itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Ayunda mau kasih tahu nih, dalam kehidupan yang sehari-hari yang mana, di bidang apa saja. Ya, TIK itu bisa bermanfaat. Ibu Ayunda akan berikan 3 bidang ya di kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kehidupan sehari-hari ya, TIK ini akan bermanfaat. Yang pertama, di bidang pendidikan. Di bidang apa? Pendidikan. Lalu yang kedua, di bidang usaha. Lalu yang ketiga, di bidang keuangan. Coba anak ulang di 3 bidang kehidupan sehari-hari yang menggunakan TIK. Yang pertama, bidang pendidikan, good. Yang kedua, bidang usaha, oke. Dan yang ketiga di bidang keuangan, good job. Oke, yang pertama ya, Ibu Ayunda akan bahas dulu. Di bidang pendidikan. Jadi ini biasanya anak-anak akan merasakannya. Karena anak-anak masih ada di dalam pendidikan ya. Jadi kira-kira apa ya manfaatnya TIK? Kita cari tahu, siap mencatat di jawaban lembar formatif 5 ya. Nah, yang pasti akan sangat-sangat terasa di tengah pandemi seperti ini ya.
COVID-19 ini, kita sangat bersyukur sekali dengan perkembangan teknologi yang ada, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adanya internet, ya, yang bisa kita akses baik lewat handphone kita, laptop atau komputer kita, di mana membantu kita tetap bisa belajar secara online. Ya, anak-anak tetap bisa belajar kan di rumah? Kita bisa lewat Zoom, ya. Kita bisa mengikuti pembelajaran online. Seperti itu masih bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu Bapak Ibu guru meskipun secara online. Jadi yang pertama, manfaat di bidang pendidikan adalah bisa membantu kita tetap bisa belajar secara online di masa pandemi saat ini. Oke, coba anak-anak ulangi. Bisa membantu kita tetap bisa belajar secara online di masa pandemi. Lalu yang kedua, apa saja ya manfaatnya lagi di bidang pendidikan? Pertama tadi kita bisa tetap belajar online. Yang kedua, ya dengan perkembangan teknologi yang ada, ya internet semakin berkembang, ada satu aplikasi ya atau satu web yang bisa kita pakai, yaitu untuk bisa mempermudah kita untuk mencari informasi atau pengetahuan di internet. Ya, nah contoh anak-anak bisa cari tahu. Sebenarnya Ibu Yunda kalau misal suruh anak-anak searching atau cari tahu lewat Google, pasti anak-anak bisa. Coba anak-anak cari tahu, apa sih manfaatnya di bidang pendidikan TIK itu, pasti bisa ketemu semua jawabannya lewat Google. Jadi itu mempermudah kita untuk mencari tahu informasi atau pengetahuan lewat internet yang ada. Ya, contoh, misal anak-anak mau cari tahu tentang berita hari ini, atau anak-anak mau cari tahu tentang bagaimana sih menggunakan komputer, bagaimana perkembangan komputer dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu semua ada. Dengan cara apa? Memanfaatkan Google yang ada ini. Oke. Nah, ini yang kedua, mempermudah kita untuk mencari informasi pengetahuan di internet. Yang ketiga, manfaat di bidang pendidikan, yaitu coba Nana lihat gambarnya apa nih? Ada gambar YouTube. Ya, Nana baru lihat YouTube. Apa sih manfaatnya? Ya, lewat pakai laptop, handphone, ya. Bayangkan kalau handphone atau laptop zaman dulu, ya, pasti susah, belum ada internet, nggak bisa akses ini nama YouTube. Ya, pakai handphone zaman dulu, tanya mama papa ya, handphonenya masih hitam putih layarnya, ya, tidak bisa kita buka YouTube. Ya, nah dari sini manfaatnya itu baik di bidang pendidikan. Itu yang ketiga, membantu kita bisa melihat video pembelajaran dari YouTube. Nah, anak-anak punya penjelasan pembelajaran semua dari guru-guru, semua dikirim ke anak-anak dalam bentuk video. Ya, kalau ibu guru langsung kirim videonya itu pasti berat sekali. Makanya kita Bapak Ibu guru semuanya dikirim di YouTube, ya, dimasukkan ke YouTube supaya anak-anak tinggal akses linknya saja. Nah, itu manfaatnya di bidang pendidikan, membantu kita bisa melihat video pembelajaran dari YouTube. Manfaat yang terakhir, peranan TIK yang terakhir di bidang pendidikan, yaitu bisa mengerjakan tugas dengan lebih mudah, ya. Ya, anak-anak bisa lebih mudah mengerjakan tugas, cari tahu, lihat video, semua itu bisa lewat internet, ya, dari handphone maupun dari komputer atau dari laptop, ya. Jadi itu bisa membantu anak-anak mengerjakan tugas dengan lebih mudah. Ibu, saya tidak mengerti nih tentang penjumlahan matematika. Anak-anak bisa manfaatkan. Ada handphone di rumah, ada laptop di rumah, cari tahu. Yang penting ada internet. Bagaimana sih cara mengerjakan ini semua? Lalu ada perkembangan teknologi yang lain itu salah satunya kalkulator maksud Ibu Ayunda. Itu biasa dipakai kakak-kakak kamu yang sudah kerja atau kuliah SMA, ya. Mempermudah anak-anak bisa menghitung. Tapi kalau anak-anak yang di rumah, jangan coba-coba dulu pakai kalkulator. Anak-anak hitung dulu secara manual, ya, supaya terlatih begitu. Jadi bisa membantu anak-anak mengerjakan tugas dengan lebih mudah. Nah, yang kedua sekarang peranan dan manfaat di bidang usaha. Yang pertama tadi di bidang pendidikan ada 4 manfaatnya atau peranannya. Sekarang di bidang usaha, ya. Siapa ya papa mamanya di rumah usaha, punya usaha, angkat tangan. Ya. Oke, kita mau cari tahu siapa sih peranan dan manfaat di bidang usaha. Nah, ada 2 peranan TIK di bidang usaha. Ini anak-anak pasti sering belanja, ya. Ada logo-logonya toko-toko online. Ya, yang pertama Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Siapa yang pernah belanja? Ya, di tempat-tempat ini secara online. Angkat tangan. Oke, pasti semua sudah pernah. Jadi peranan TIK di bidang usaha karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin maju, sampai akhirnya orang bisa mengembangkan ada toko online.
Orang tidak capek-capek harus pergi ke toko untuk membeli sesuatu, apalagi ditambah di tengah pandemi seperti ini, tidak boleh sembarang keluar-keluar rumah, pasti toko-toko online ini akan sangat membantu kita, memudahkan kita untuk melakukan penjualan barang. Misal, ada papa yang usaha di rumah. Usaha apa ya? Mungkin jual baju, untuk apalagi mau Natal ya. Nah, itu bisa kita jual secara online di tempat-tempat toko-toko online. Lalu selain menjual, berarti kita juga memudahkan kita untuk mencari barang atau membeli barang secara online. Contoh, kita mau beli barang yang tidak ada di Kupang, adanya di Jakarta. Nah, kita bisa cari di Shopee kah, di Tokopedia atau di Lazada untuk membeli barang ini. Seperti itu. Nah, kan dikirimkan secara udara maupun lewat laut, seperti itu ya. Kita bisa memesannya secara online, tidak capek-capek. Ya, tidak usah pergi ke Jakarta dulu ya. Kalau anak-anak sekalian jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kan di tengah pandemi seperti ini membatasi sekali kita pergi kemana-mana. Oke, jadi bersyukur ya sekarang ada toko-toko online ini yang memudahkan kita melakukan penjualan barang atau membeli barang-barang secara online. Nah, yang terakhir peranan TIK di bidang keuangan. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang usaha, dan yang ketiga di bidang keuangan. Nih, anak-anak lihat apa di sini, ada gambar apa? Ada mesin ATM, lalu ada internet banking. Ya, ini biasa yang punya e-banking, internet banking ini ya. Ini biasanya papa mama. Ya. Nah, anak-anak perhatikan, apa sih manfaatnya di bidang keuangan karena perkembangan teknologi? Zaman dahulu, kalau orang mau ambil uang, itu harus ke bank, harus antri panjang. Ya, lalu kalau tidak, ketika papa mama mau mengirim uang, itu harus menggunakan yang namanya wesel atau telegram, kirim uang. Ya, harus dikirim lewat pos jauh. Misal nih, Ibu Ayunda dari Kupang. Kalau perkembangan teknologi zaman dulu ya, Mama Ibu Ayunda dari Jawa mau kirim uang. Wah, itu berhari-hari lewat wesel baru sampai uangnya. Ibu Ayunda keburu lapar ya di sini ya. Kalau pakai teknologi zaman dulu. Tapi teknologi kita berkembang nih. Akhirnya ada ATM, ada e-banking yang bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah. Misal Ibu Ayunda mau transfer uang nih untuk mama papa Ibu Ayunda di Solo, tinggal Ibu Ayunda buka e-banking Ibu Ayunda, kirim, ya masukkan password, ya tinggal kirim saja berapa jumlah yang akan kita kirim. Setelah selesai kirim, kiriman berhasil, papa mamanya Ibu Ayunda yang di Solo sudah terima uangnya. Ya seperti itu. Lalu kalau kita mau ambil uang, Ibu Ayunda udah kehabisan uang nih, mau ambil uang dulu nih, tidak perlu antri panjang nih ke bank, tapi bisa lewat mesin ATM. Ya, jadi anak-anak ini manfaatnya baik sekali. Perkembangan teknologi ini ya, bersyukurlah anak-anak bisa menikmatinya. Oke? Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Ya, anak-anak sudah belajar panjang ya selama 1 semester ini. Ada satu tugas lagi formatif 5 yang akan anak-anak kerjakan tadi, anak-anak lengkapi dari lihat video Ibu Ayunda. Itu nanti kirim di Google Classroom ya, itu tugas terakhir untuk formatif. Nah, kesimpulannya apa sih Ibu Ayunda? Ternyata setelah kita perhatikan, TIK itu, teknologi informasi dan komunikasi itu punya manfaatnya itu banyak di berbagai bidang kehidupan. Ibu Ayunda cuma jelaskan di bidang pendidikan, keuangan, dan usaha. Nanti coba anak-anak cari tahu, di bidang apa lagi ya kira-kira bermanfaatnya. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi kita ini memudahkan setiap manusia untuk melakukan setiap kegiatan. Ya, mempermudah. Semua ini Tuhan berikan untuk manusia nikmati dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur. Ya, setiap perkembangan ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu Tuhan pimpin. Tuhan yang memberi manusia itu hikmat, pengertian, ya, akal budi, ide-ide untuk mengembangkan teknologi. Ya, semua itu sumbernya dari Tuhan, bukan karena manusia pintar, bukan karena manusia hebat, tapi karena memang Tuhan memberikan ide yang baik kepada manusia untuk mengembangkan teknologi yang ada. Ya, jadi anak-anak bersyukur sekarang bisa menikmatinya. Tapi ingat, harus menikmati dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu kuncinya. Ya, Ibu Ayunda ingatkan, ya, kita akan minggu depan mulai formatif. Ibu Ayunda akan coba jelaskan di minggu depan, ya. Nah, anak-anak yang penting minggu ini adalah kirimkan tugas dulu formatif 5 itu ke Google Classroom-nya di folder TIK. Ya, paling lambat kapan? Hari Jumat. Hari Jumat ini, ya, tanggal 6.
Ibu Ayunda mohon sekali kirim tepat waktu supaya anak-anak bisa nanti mengikuti sumatif di minggu depan. Kita sudah bulan November, jadi artinya kita sudah sebentar lagi kita akan menerima rapot. Jadi anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, tidak orang tua yang kerja. Ibu Ayunda tekankan sekali lagi, bukan papa mama yang kerja, tapi anak-anak yang kerja. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas Ibu Ayunda.